Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antar kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cah Jawa Project, channel untuk edukasi tentang masalah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, kali ini temanya adalah tragedi Perang Poso. Dan gue disclaimer dulu nih, sekali lagi gue membawakan cerita ini bukan untuk membangkitkan luka lama ataupun untuk mengungkit-ungkit tragedi masa lalu atau gimana. Diambil positifnya aja. Siapa tahu cerita yang gue bawakan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ke depannya, supaya kejadian-kejadian seperti ini tuh tidak terulang lagi. Dan untuk keluarga korban yang mungkin ditinggalkan, ya semoga diberikan ketabahan. Oke, langsung kita ke inti dari videonya. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigrasi dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru membuat persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan pihak Islam yang tidak seimbang. Situasi ini dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang sangat lemah, sehingga menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000. Dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antar kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban jiwa. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Mungkin dari tahap pertama dan kedua itu terjadi didominasi oleh kelompok mayoritas agama Muslim, dan untuk puncaknya terjadi di tahap yang ketiga. Mungkin ada pembalasan dendam dari pihak agama Kristen, sehingga tahap yang ketiga ini adalah puncaknya, yaitu serangan balas dendam. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintulemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Dan pada tanggal 20 Desember tahun 2001, deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi dataran tinggi yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Di Pulau Sulawesi atau Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten. Kabupaten lain baru berdiri setelah tahun 2000.
Di provinsi ini, ibu kota Kabupaten Poso atau Kota Poso terletak di Teluk sekitar 6 jam perjalanan sebelah tenggara dari ibu kota Provinsi Palu. Kabupaten Poso memiliki populasi mayoritas Muslim di kota dan di desa-desa pesisir, dan masyarakat adat mayoritas Kristen di dataran tinggi. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis, dan juga dari daerah Gorontalo di utara. Tradisi panjang pedagang Arab yang menetap di wilayah ini sudah terjadi sangat lama, dan keturunan mereka memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Kabupaten ini juga merupakan sasaran program transmigrasi pemerintah pada waktu itu, yang memindahkan warga dari daerah penduduk yang padat seperti pulau-pulau yang didominasi Muslim termasuk Jawa dan Lombok, dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali. Warga Muslim di Poso terdiri dari masyarakat adat transmigran resmi dan para imigran ekonomi dari berbagai etnis. Banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade. Pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso, dengan angka di atas 60%. Kelompok etno-linguistik yang meliputi Pamona, Mori, Napu, Besoa, dan Bada mendiami pedalaman dan dataran tinggi di kabupaten. Banyak dari kelompok suku ini dulunya berbentuk kerajaan dan memiliki sejarah perang antar suku. Kegiatan misionaris Belanda dimulai pada pergantian abad ke-20. Kota Tentena merupakan pusat ekonomi dan religius untuk warga Kristen Poso, dan merupakan pusat dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kota kecil ini terletak di sebelah utara Danau Poso, di Kecamatan Pemona, Pusalemba, salah satu daerah dari beberapa kecamatan dengan mayoritas etnis Panoma. Meskipun konflik pada awalnya berpusat pada ketegangan antara pendatang Bugis yang beragama Muslim dan etnis Pamona yang mayoritas Kristen, banyak kelompok lain yang tertarik melalui ikatan etnis, budaya, dan ekonomi mereka. Hingga pada tahun 1950-an sampai 1960-an di Poso, di sisi lain sedikitnya 9 truk Muslim tiba di ibu kota Palu, Parigi, dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber Muslim memperkirakan bahwa ada 1.000 orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pick-up, dan kapal motor. Bentrokan meningkat dan polisi tidak mampu berbuat banyak, meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso. Setelah seminggu, bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tentena, Parigi, dan Ampana. Spanduk, surat kaleng, dan grafiti yang menyerang para pejabat pemerintahan Kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur. Anggota Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebutkan kekerasan terjadi karena miskomunikasi dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim klarifikasi yang mewawancarai 40 saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator. Parimo, yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tentena, ditangkap. Desas-desus terus berlanjut bahwa ada pejabat tinggi lainnya di Poso yang berada di balik kekerasan ini, seperti Bupati Arif Patanga yang beragama Islam atau Sekretaris Kabupaten Yahya Patiro yang beragama Kristen. Patiro diberi jabatan di pemerintahan provinsi di Palu, menyebabkan kemarahan umat Islam Poso. Pada bulan Februari 1999, polisi menahan adik laki-laki Bupati Afgar Patanga dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan. Laboratorium forensik di Sulawesi Selatan kemudian menyimpulkan bahwa Afgar Patanga adalah penulis dari surat tanpa nama yang diisi menuduh para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang memulai kerusuhan. Setelah kerusuhan mulai surut, Mabes Polri di Jakarta bergerak dengan mendirikan komando atau lapangan operasi
melalui kebijakan dari Jakarta. Operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi, yaitu salah satunya adalah Operasi Sadar Maleo. Dan konflik ini pun juga sebenarnya hampir-hampir mirip dengan kejadian di antara suku Dayak dan Madura. Cuman bedanya mungkin kalau antara perang Dayak Madura itu antara etnis, kalau ini tuh yang melatar belakanginya tuh agama gitu, antara agama Islam dan Kristen. Dan balik lagi lah ke pribadi masing-masing ya. Gue sih berharap di sini menekankan untuk kedepannya kita itu saling bisa menghargai, menghormati antar keyakinan, mau itu dia agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik atau yang lainnya lah gitu. Kita nggak boleh gitu ya mengganggu ibadah mereka, begitu juga sebaliknya mereka, karena di Indonesia itu mungkin memang mayoritas Muslim ya. Dan balik lagi gitu ya, mungkin peran penting dari pemerintah itu cukup besar gitu ya sebagai penengah, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam etnis dan agama gitu ya. Jadi sudah sangat selayaknya kita itu harus saling menghargai dan menghormati antar keyakinan beragama. Kita nggak boleh lah yang namanya menjelek-jelekan agama lain dan membagus-baguskan agama kita sendiri. Semua agama mungkin mengajarkan kebaikan gitu, nggak ada namanya agama mengajarkan keburukan gitu. Yang buruknya itu mungkin pribadinya atau oknum-oknumnya gitu ya. Sekali lagi gue menyampaikan pesan bahwa jaga terus perdamaian antara umat beragama, suku, dan etnis gitu ya, supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak kembali lagi terjadi. Akhir cerita, gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.